Baik, pada bab ini kita akan belajar tentang arsitektur pipeline dan arsitektur paralel. Ya. Nah, ini adalah bagian daripada kuliah. Pertama tentang introduction arsitektur, kemudian kita bahas tentang arsitektur paralel, selanjutnya kita bahas tentang arsitektur pipeline. Kemudian pipeline dan paralel ini kita juga nanti akan bahas bagaimana kita mendesain sistem low power dengan teknik pipeline dan parallel processing. Ya, kemudian pipeline untuk lower power, kemudian paralel untuk low power, ya, kemudian kombinasi daripada pipeline dan paralel untuk low power. Seperti kita ketahui, program DSP dieksekusi secara paralel, secara tidak berhingga, ya, seperti pemrosesan video, pemrosesan audio, itu tidak stop dalam satu iterasi, tapi dia terus beriterasi, ya, sehingga semua proses bisa dilakukan. Ya. Dan kecepatan pemrosesan harus lebih cepat daripada data baru masuk. Ya. Karena kalau saudara memprosesnya lebih lambat, ketika data baru masuk, maka sistem akan overload, ya, dan crash. Tidak bisa memproses secara real time. Kemudian kecepatan clock dari sistem dibatasi oleh critical path. Ya. Jadi kenapa kita harus melakukan paralel? Karena kecepatan daripada sebuah desain itu bergantung daripada critical path-nya. Saudara misalnya critical path-nya adalah 10 nanosecond. Ya. Berarti frekuensinya tidak akan lebih cepat daripada 10⁻⁹ dibagi 10. Jadi artinya 100 MHz. Sudah nggak bisa lebih cepat. Nah, parallel processing dan pipeline ini bagaimana supaya kita input datanya bisa lebih besar daripada misalnya tadi 100 MHz. Ya. Jadi dia merupakan solusi, ya, solusi kita menghadapi critical path yang ada. Ya. Dan metode ini sebenarnya pada prinsipnya adalah mengeksploitasi bagaimana supaya data itu bisa diproses secara bersamaan. Ya. Jadi kalau misalnya di sistemnya originalnya satu data per clock cycle, bagaimana kalau dengan dua paralel bisa 2 data per clock cycle misalnya. Ya. Itu adalah untuk meningkatkan concurrency daripada processing. Ya. Jadi di sini didefinisikan arsitektur paralel itu ya berfungsi untuk melakukan beberapa komputasi secara bersamaan yang dimaksud sini adalah pada periode clock yang sama. Ya. Sebagai dampaknya, ya, itu throughput-nya akan meningkat sebanding dengan jumlah level paralel yang dilakukan. Level yang dimaksud di sini ketika kita melakukan paralel itu bisa misalnya kita level 2 paralel, kita sebut level 2, 3 paralel, kita sebut level 3, seperti itu. Nah, proses parallel processing ini dilakukan dengan melakukan mereplikasi modul perangkat keras tersebut. Ya. Jadi cukup mudah sebenarnya untuk parallel processing, kita cukup mengcopy modul yang ada dengan harapan terjadi peningkatan di throughput maupun input, throughput input maupun throughput output. Ya. Ya, dampaknya beberapa output dapat dihasilkan pada waktu yang sama atau concurrent. Kemudian ini sebagai contohnya kita lihat di sini, yang bagian A ini adalah pemrosesan daripada fungsi yang ada di atas, YK sama dengan AK tambah BK tambah CK. K kita anggap satuan waktu. Dari persamaan ini kita lihat bahwa ada satu output setiap saat yang bisa dihasilkan. Dan ini kita bisa proses seperti gambar A. Ya. Jadi ini setiap clock cycle kita hanya bisa mengeluarkan satu output, YK. Nah, bagaimana dan YK ini frekuensinya berapa ini? YK ini bagaimana cara menghitung frekuensi maksimumnya? Kemarin kita sudah pelajari. Bagaimana cara menghitung frekuensi maksimumnya?
Jadi misalnya saat di sini saya taruh 10. Maaf, saya nggak ada pen. Jadi ini 10 nanosecond misalnya. Ya. Di sini 10. Pada prinsipnya kalau saya gambar seperti ini adalah satu blok kombinasional, di depannya sebenarnya ada flip-flop. Ya. Ada flip-flop seperti ini, dan di outputnya juga ada flip-flop seperti ini. Kemudian ini di clock, ya. Sini juga di clock. Nah, berapa frekuensi yang ada di sini? Nah, frekuensi yang ada di sini, kita tahu bahwa ini periodenya, kalau seperti ini, periode sama dengan 10 tambah 10, ya. Ya. Sama dengan 20 nanosecond. Nanosecond. Sehingga frekuensi sama dengan 1/20 nanosecond. Nanosecond itu 10 pangkat 9 ya. Ya, kita bagi 20. Sehingga hasilnya adalah 50 MHz. Ya. Pertanyaan saya, berarti throughput-nya adalah 50 MHz. Berarti ada 50 data per detik. Nah, bisa nggak kita meningkatkan lagi throughput-nya dari 50 MHz ini? Sementara clock-nya sudah tidak mungkin kita naikkan, ya? Betul nggak? Nah, ya, Pak. Nah, untuk meningkatkannya, salah satu caranya adalah kita buat 2 modul ini. Yaitu kita buat di sini yang bawah dengan yang atas. Yang bawah kita khusus untuk prosesor ganjil, data ganjil, yang atas untuk data genap. Ya. Nah, dengan cara begini, output totalnya menjadi berapa? Berapa data? 2. Ya, berarti di sini 50 data per detik. Ya, megahertz di sini. Di sini juga 50. Totalnya menjadi berapa? 100 kan? Ini 100 MHz. Pertanyaan saya, berarti di sini input processing yang di sini dilakukan yang kecepatan berapa? Yang atas. Kecepatan frekuensi di sini berapa? 50. Tetap 50 ya, bawah tetap 50, atas tetap 50. Tapi kecepatan data yang masuk berapa? 100. 100. Data yang masuk, data keluar 100. Nah, inilah parallel processing. Jadi kita mengcopy data modulnya, ya, sehingga kita memperoleh throughput yang sejumlah levelnya. Ya, ini kita sebut dengan dua level parallel processing. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini disimpulkan bahwa jumlah input yang diproses bersamaan bergantung kepada jumlah paralelnya, level paralelnya. Ya. Jadi kita lihat di sini tadi kalau dia 2, berarti throughputnya menaik 2 kali lipat.
Kalau 3 bisa jadi naik 3 kali lipat. Ya. Itu juga selanjutnya 4, 5, dan seterusnya. Meskipun nanti pada realnya akan ada bottleneck, tidak akan kalinya, tapi akan mendekati. Kemudian parallel processing ini disebut juga dengan istilah block processing, ya, di mana pemrosesannya kita dalam sebuah blok data. Jadi tidak satu-satu datanya. Ya, kalau saudara lihat di sini tadi, ya, kalau di sini kan satu data masuk, kalau di sini 2 data masuk secara bersamaan. Berarti bloknya itu adalah yang terdiri atas 2 data. Ya, disebut yang block processing. Jadi jumlah input pada block processing ditentukan oleh block size-nya. Kalau di sini 2. Ya. T2 data per ini. Nah, kemudian kita lihat di sini dari yang dicontohkan tadi bahwa parallel processing bisa meningkatkan sampling rate daripada input, ya. Tergantung juga daripada tingkat paralelismenya, ya. Di sini kita lihat bahwa samplingnya kalau tadi di sini misalnya 50 MHz, sampling yang di sini data inputnya adalah 100 MHz. Ya. Ada pertanyaan di sini? Oke. Sehingga clock untuk paralel atau clock paralel merupakan perkalian daripada paralelisme L dan sampling input S. Sampling input yang dimaksud ini adalah original frekuensinya. Jadi ini kita boleh sebut untuk yang ini kita sebut frekuensi yang 50 MHz ini sebenarnya S ya. Itu adalah S-nya. Sementara yang 100 MHz ini ada CLKP-nya. Jadi clock paralelnya. Ya. Jadi clock dan kita lihat di sini paralelnya ada 2, berarti L sama dengan 2. Ya. Ya, jadi dirumuskan tadi L kali S itu adalah clock samplingnya, sampling input, sampling output, bukan clock processingnya. Ya. Jadi di sini frekuensi clock maksimum kedua ranjangan itu tetap sama. Jadi maksudnya frekuensi clocknya itu S ya. Kemudian critical path di kedua ranjangan tetap sama juga. Critical path-nya tadi adalah 20 nanosecond. Ya. Kemudian throughput meningkat. Ya, throughput-nya meningkat menjadi tadi 100 MHz. Oke. Kemudian arsitektur paralel input-output pada arsitektur paralel. Kalau kita lihat di arsitektur yang non paralel, ya itu sifatnya SISO. Satu input masuk, satu output keluar. Ya. Sementara di paralel tergantung level paralelnya. Kalau di sini ada L sama dengan 3 misalnya. Ada 3 paralel. Nah, di 3 paralel ini yang masuk itu adalah 3. Makanya ini kita buatin 3K plus 1, 3K plus 2, 3K. Ini kan supaya dia datanya berurut gitu ya. Itu juga keluarannya. Ya. Nah, untuk ini tentu kalau ini datanya tadi ada serial, misalnya di sini X0 yang datang itu, ya, kemudian X1,
ya, X2 secara sekuensial, maka kalau di sini dia sifatnya X0 itu ada di sini, ya, X0, data X1, sini X2-nya, ya. Jadi dia bersamaan. Jadi di sini perlu ada pengubahan dari serial ke paralel. Kemudian di sini keluarnya juga paralel, sehingga untuk supaya dia serial perlu modul parallel to serial converter. Ya. Kemudian juga bisa kita lihat di sini bahwa oke. Nah, ini bentuk realisasinya. Jadi diperlukan satu modul converter. Jadi ini kalau datang serial, ya, perlu modul mengkonvert dari serial ke paralel, kemudian dari prosesor mengeluarkan data paralel, dari paralel ke serial. Dan kita tahu di sini frekuensinya lebih rendah daripada yang di sini. Jadi kalau contoh tadi misalnya ini ada 4 input, berarti kalau di sini misalnya 50 MHz, maaf, kalau di sini 50 MHz, berarti di sini berapa? Misalnya di sini 50, processingnya di 50 MHz, berarti di sini data masuk kecepatannya berapa? Ada yang tahu? Berarti di sini kecepatannya 4 kali lipat, lebih cepat, ya. Jadi 200 MHz di sini. Ya, throughput-nya meningkat. Throughput akhirnya juga jadi sini 200 MHz. Ya. Ya. Ini hanya untuk konversi saja. Jadi kalau ada delay elemen, kita kasih delay seperti ini, maka X2K jadi X2K min 2. Kalau dia 10K, 10K min 10. Oke, kita lihat apa isinya dari serial paralel tadi. Ya. Isinya adalah dia akan menghasilkan data paralel dengan periode T, sementara di sini masuknya yang periode T/4. Ya. Nah, ini dengan mudah kita lakukan, yaitu dengan cara setiap 4 data masuk, kita ambil semuanya. Setiap 4 data masuk, ambil semuanya. Ya. Jadi di sini 50 MHz data diambil, di sini 200. Atau di sini ada pernyataan T/4. Jadi kalau di sini T-nya 50, ya. T-nya di sini 20, maaf. Sini T-nya 20. Di sini berarti T-nya 5, ya, di seperempatnya. Periode, ya. Frekuensi terhadap periode itu kan sepernya, ya. Paham, ya? Jadi modul ini tuh adalah modul yang ada di bagian ini, serial to paralel. Jadi ini isinya ini, itu adalah ini. Begitu juga modul yang outputnya. Outputnya kebalikannya, yaitu data masuk, ya, dengan periode 20 nanosecond, kemudian data keluar yang kecepatan lebih tinggi, 20/4, berarti 5 nanosecond. Atau sama dengan 200 MHz tadi.
Ya. Nah, ini terbalik, data datang ya bersamaan, kemudian sampling lebih tinggi, ya. Kemudian digeser shift register, ya. Jadi setiap 4 data masuk digeser satu di kecepatan lebih cepat, ya, dengan periode seperempatnya, ya, 4 kali lebih cepat. Jadi kira-kira masuk 1, kirim 1, 2, 3, 4, masuk lagi 1, 2, 3, 4, seperti itu, ya. Nah, kinerja dari arsitektur paralel ini adalah hal yang penting daripada arsitektur paralel, ya, yaitu periode clock dari modul pemrosesan adalah tetap. Ya, saya sebutkan tadi, kita menghitung dari critical path, ya, karena critical path-nya 20 nanosecond, ya, berarti frekuensinya 50 MHz, maka dia nggak akan berubah. Jadi di arsitektur paralel kita tidak mengubah clock daripada pemrosesan. Kemudian arsitektur ini juga tidak mengubah critical path. Jadi critical path-nya tetap sama. Kalau tadi misalnya penjumlahan 10 nanosecond, kemudian ada 2 stage penjumlahan jadi 20 nanosecond. Ya, jadi tidak terjadi perubahan. Kemudian arsitektur paralel tetap bisa digunakan walaupun bukan ditujukan untuk meningkatkan throughput. Ya, biasanya menurunkan konsumsi daya. Ya. Nah, ini hal penting lainnya sebenarnya. Gini maksudnya. Nah, kalau dengan sistem ini, ya, ini 200 MHz kan, jadi 4 kali lebih cepat outputnya. Kalaulah saya sebenarnya tujuan saya bukan mau meningkatkan kecepatan, saya taruh di sini 50, outputnya tetap aja 50 MHz misalnya. Berarti periode clock yang di sini, frekuensi pemrosesannya jadi berapa? Menjadi berapa? Berapa pemrosesannya? Ada yang bisa jawab? Kalau outputnya saya tetap di 50 MHz. Yang serial tadi kan 50 MHz nih. Ini 50 MHz outputnya kan. Nah, setelah kita paralel misalnya saya tetap ingin 50 MHz outputnya. Clock komputasi di sini jadi berapa? 25. Jadi 25 kan. Artinya apa kalau kita turunkan clock kita? Kita menurunkan clock itu artinya apa? Terhadap power menjadi seperti apa? Kemarin kita sudah pelajari bahwa kinerja power consumption ya yang terbesar itu dari dynamic power. Dynamic power itu fungsi daripada frekuensi. Kalau frekuensinya saudara rendahkan menjadi setengahnya, berarti powernya jadi berapa? Powernya jadi setengahnya. Ya. Nah, disinilah dampak daripada arsitektur paralel. Arsitektur paralel pertama bisa meningkatkan throughput outputnya menjadi kecepatannya lebih tinggi. Yang kedua, kalau saudara tidak mau kecepatan lebih tinggi, saudara bisa menurunkan konsumsi dayanya. Ya. Paham di sini? Jadi, Tapi nanti mengorbankan area apa ya? ya makanya kemarin kan sudah saya bahas juga kan di kinerja arsitektur. Ya. Saudara bisa meningkatkan, menurunkan low power, tapi dampaknya size-nya membesar. Ya. Ya. Nah, ini mungkin saya tambahkan di sini untuk terkait ini. Sorry. Sebagai dampak dari paralel memang daya makin kecil, namun secara area akan L kali lebih besar. Ya. Itu cost-nya. Baik,
kita tinjau bagaimana kalau kita mau memparalel pada filter, ya. Nah, filter seperti ini, bagaimana kalau kita lakukan paralel, apa yang terjadi, ya? Pertama kita hitung critical path-nya. Critical path-nya berapa di sini? Berapa multiplier dan berapa ini? 1 adder, 2 multiplier. Oke. Jadi kalau saya masukkan di sini nilai, ya, misalnya di sini kita taruh 20 untuk multiplier, 10 untuk adder, berapa frekuensinya? Berarti ini 20 ditambah 2 kali 10 ya. Berarti sama dengan 40. Jadi periodenya 40. Sehingga frekuensinya adalah 100/40 MHz gitu ya. Berapa 100/40 itu? 10 bagi 4. 2,5 ya. 2,5 MHz. Ya. Nah, ini akan kita coba tingkatkan. Ya. Kalau kita akan melakukan misalnya paralel 3, ya, berarti kita memerlukan 3 filter, ya, yang mana inputnya akan berubah. Yang pertama kita kasih 3K indeksnya, ya. Nah ini yang tadi yang saya jelaskan. Kalau 3K, 3K min 1, 3K min 2, kalau 3K plus 1, 3K plus 1, 3K plus 1 min 1 menjadi 3K, 3K plus 1 min 2 menjadi 3K min 1. Ya. Kemudian yang berikutnya, 3K plus 2, 3K plus 2, 3K plus 2 min 1, jadi 3K 2 plus 1. Kemudian 3K plus 2 min 1, jadi min plus 2 min 2, jadi 3K. Ya. Nah, yang perlu saudara lihat ini indeksnya ternyata ada yang sama ya. Kayak ini nih, oh ini ada 3K. Oh ini ada 3K juga ternyata sama. Ini ada 3K juga. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, setelah disederhanakan, ya, kita akan memperoleh bahwa ternyata yang 3K itu kan tadi 3K A, 3K, kemudian B kali 3K min 1, C kali 3K min 2. Nah, kalau kita inputnya adalah X3K, X3K plus 1, dan X3K plus 2, maka ini kita bisa anggap yang pertama 3K A kali 3K. Nah ini ya, A kali 3K langsung bisa masuk. Poin kedua adalah 3K min 1. Nah di sini kita tidak ada 3K min 1. Makanya ini kita harus delay. Nah kalau di delay itu sebenarnya yang di delay itu adalah faktor K-nya. Jadi kalau 3K min 1 itu 3K min 1. Ya. K-nya yang kita delay 1 kali atau sama dengan clock-nya itu 3 kali lebih lambat ya. Jadi 3K min 1, di sini plus 1, plus 1, jadi sebenarnya ini jadinya 3K min 2 yang titik ini. Ya. 3K min 2 yang titik ini ya. Sehingga ini bisa masuk ke C. Ya, 3K min 2 kali C. Ini untuk, kalian nggak ngelihat ini saya ya? Nggak ngelihat pointer saya? Tidak, Pak. Iya Pak, pointernya nggak kelihatan. Ya kasih tahu ya, kalau pakai ini memang nggak kelihatan. Oke, nah ini 3K plus 1 ini ya, kalau kita delay 1 dengan flip-flop, dengan periodenya sebenarnya 3K. Jadi 3K min 1 tambah 1 menjadi 3K min 2. Jadi titik ini itu 3K min 2. 3K min 2 kali C. C ya, ini.
Kemudian titiknya 3K plus 2, kalau kita delay juga sekali, berarti 3K-1 plus 2. Ya. Hasilnya 3K-1. 3K-1 ini kita pakai untuk kali B. Ya. Di sini ya, 3K-1 kali B. Jelas ya? Nah, ini dilakukan di ketiganya sini, sehingga kita mendapat sirkuit seperti ini. Nah, dengan sirkuit seperti ini, kita tidak perlu lagi membuat serial to paralel, ya, outputnya sudah, input serial to paralelnya sudah teroptimasi. Ya. Oke. Dan di sisi critical path-nya, kita lihat di sini, ya, dia menjadi tick clock dibagi LL-nya 3, ya. Kalau critical path kan TM plus 2 ini, critical path-nya kan need multiplication tambah 2 adder, ya. Karena ada 3, berarti dia dibagi 3, ya. Karena paralel ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, arsitektur paralel ya bisa juga kita manfaatkan untuk mengurangi delay ya. Kalau kita lihat di sini critical path-nya itu kalau misalnya ini 10 nano berarti totalnya ada 30 nanosecond critical path. Nah, kalau sudah bisa mengubah paralel, jadi misalnya di sini X tambah A, kemudian B tambah C kita gabung di sini, ya, maka sekarang yang namanya critical path jadi berkurang, jadi 20 nanosecond. Ya. Jadi dengan melakukan paralel komputasi bersamaan, kita bisa mengurangi critical path. Ya. Dan ini kita sebut dengan mengurangi delay komputasi, ya, dan juga mengurangi stage dari komponen adder. Ya. Jumlah addernya sama, tapi stage-nya yang kita kurangkan. Ya, yang mengakibatkan critical path lebih pendek. Ya. Nah, fungsi paralel lainnya, ya. Ya, jadi maksudnya begini, kalau satu komunikasi dari satu chip 1 ke chip 2, ya, kita nggak bisa mengimprove ini mau lebih cepat lagi, ya. Yaitu kita bisa input dengan serial ini dengan melakukan pipelining sebenarnya. Nah, kalau sini sudah bonded, kecepatan di sini misalnya 10 MHz, kita nggak bisa meningkatkan lagi. Salah satu caranya kita membuat komunikasi lagi. Jadi kalau di sini 10, ini 10, jadi 20 MHz komunikasinya. Ya. Nah, ini juga salah satu keuntungan daripada paralel. Baik, untuk arsitektur paralel saya rasa jadi PR-nya adalah ini, FT, 2 poin. Jadi sudah mengubah dari gambar ini saja. Nah, kalau kita ingin kecepatannya output-nya 2 kali lipat, kita paralel 2, bentuknya jadi apa? Ya. Jadi ini ada, ya ini data pertama, data kedua, kemudian ada pengali di sini. Kira-kira seperti itu PR-nya. Perlu dioptimisasi nggak, Pak? Itu opsional aja, ya. Yang boleh dioptimasi tentu lebih baik, ya. Mungkin setelah di-copy, terus dilakukan optimasi. Oh, opsinya begini, opsinya saudara membuat sirkuit paralel to serial, serial to paralel. Opsi kedua, saudara mengoptimasi
sirkuit paralel to serial to paralelnya sehingga flip-flopnya lebih sedikit. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, contoh lain adalah untuk FIR filter, ya. Ini FIR filter, kalau kita paralel FIR filter, sama tadi juga FIR filter sebenarnya, ya. Ini juga tanpa modul MIMO, kalau di paralel 2, maka kita bisa melakukan seperti ini, ya, sama dengan cara tadi, ya. Namun di sini kelihatannya ada yang sama, ya. Misalnya kalau saudara lihat di sini ada bagian yang sama, ya. Di sini critical path-nya adalah TM plus 2TA. TM plus, ini harusnya 3TA ya. 4 ini TM plus 3TA harusnya. Ya. Oke. Nah kemudian dari sini kita bisa resource sharing, ya, yaitu A dikali 2K dengan A kali 2K plus 1, kita bisa satukan dengan X2K tambah X2K plus 1-nya, baru dikali A tambah B. Ya. Dua K kali A, ya, dengan 2K plus 1 kali B, ya. Kan gambarnya ini agak ini. Ya, intinya kita menggabungkan beberapa proses yang sama, ya, sehingga kita memperoleh resource sharing. Ini yang sharingnya, ya. Ini yang tidak bisa di-share, ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Itu yang paralel tadi sudah selesai, ya. Hanya koreksi dari kuliah sebelumnya. Baik, di kuliah hari ini, ya, kita masuk ke arsitektur yang baru lagi, yaitu arsitektur pipeline, ya. Fungsinya sama, ya, yaitu meningkatkan throughput dari input ke output, ya. Jadi sampling rate input maupun sampling rate output itu bisa ditingkatkan dengan cara mereduksi critical path. Kalau di paralel kita tidak perlu mereduksi critical path, ya, karena dia berjalan di frekuensi yang tetap, tapi throughputnya meningkat, ya. Nah, kemarin ini saya sudah jelaskan ya pipeline-nya, belum? Teknik pipeline dilakukan dengan cara menyisipkan register di antara jalur critical path tersebut, ya. Dengan semakin kecilnya critical path, maka sistem dapat menggunakan periode clock yang lebih pendek atau frekuensi yang lebih tinggi. Jadi dengan critical path-nya kita cepatkan, ya, berarti frekuensi clock-nya bisa lebih tinggi. Dan clock ini meningkat sebanding dengan level pipeline yang kita gunakan. Jadi pipeline pun bergantung berapa level yang kita lakukan. Bisa kita sisipkan hanya 1 register atau 2 register. Nah, ini kita sebut dengan pipeline stage. Throughput sistem akan meningkat sebanding dengan peningkatan clock, ya. Kemudian konsumsi daya juga semakin meningkat karena frekuensinya meningkat. Kemudian meskipun rancangan pasti akan membesar, ya. Namun meskipun rancangan menjadi makin besar karena ada penyisipan daripada register, ya, tapi ukurannya tidak akan bertambah secara signifikan karena processing elemennya tetap sama, ya. Nah, contoh pipeline adalah seperti ini, ya. Kalau kita lihat di sini, critical path-nya berapa? Yang kiri. Critical path-nya berapa? 2 TA, ya. TA dijumlahkan jadi 2 TA. Atau sama dengan TP lah kita sebutnya. Kalau yang di kanan,
Berapa TA kalau kita selipkan register? 1. Ya, menjadi 1 TA. Jadi TP-nya juga akan jadi setengahnya. Apa artinya TP setengah? Frekuensinya akan menjadi berapa? 2 kali lipat. Ya, frekuensi akan naik menjadi 2 kali lipat. Ya. Selanjutnya, ya, proses pipeline ini sebenarnya kita menginsert dari sebuah rangkaian combinational atau critical path. Dalam contoh ini ada 10 nanosecond critical path dan ini rangkaian combinational. Kita pecah critical path-nya menjadi 5 nanosecond dan 5 nanosecond. Kemudian di tengahnya tersebut kita insert flip-flop. Ya. Nah, dengan cara begini maka frekuensinya akan 2 kali lebih cepat. Ya. Kalau tadi 10 nanosecond itu sama dengan 100 MHz, dengan 5 nanosecond berarti menjadi 200 MHz. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Belum, Pak. Baik. Kita lanjutkan. Oops, ya, sifat daripada arsitektur pipeline ini, ya, ya, sampling rate pada input dan output akan menjadi lebih besar, ya, itu karena frekuensinya meningkat, ya. Dan keuntungan daripada pipeline ini, ya, itu data input masuk bisa dilakukan segera tanpa menunggu hasil pipeline-nya keluar ke output. Ya. Kita lihat dari gambar yang ini. Kalau di sini, ya, dalam satu clock, ya, dalam satu clock, data input itu masuk selesai, kan? Kalau yang di sini data masuk bisa diselesaikan dalam berapa clock kalau yang di kanan? Ini dianggap ada di depannya ini ada ini ya. Di depannya itu ada flip flop ini sebenarnya. Ya kalau saya menggambar combinational sebenarnya di sini tuh ada flip flop. Nah, kalau ini berapa clock cycle diperlukan untuk melakukan fungsinya? Yang kanan. Kalau ini satu clock yang kiri ya. Karena data keluar dari flip flop ini disampling di clock berikutnya selesai. Kalau di sini berapa clock? 2. 2 ya. Data keluar dari sini disampling 1 kali di sini, disampling lagi 1 kali di sini. 2 clock. Lebih lambat dong yang kanan dibanding yang kiri. Pertanyaannya lebih lambat Kak yang kanan dibanding yang kiri? Sama. Kanan dan kiri sama. Yang kiri TP, yang kanan TP per 2 tapi perlu 2 jadi TP gitu ya? Iya, Pak. Kalau datanya 1 mungkin begitu. Kalau datanya 2 gimana? Yang kiri berapa TP? Data 2 ini maksudnya gimana, Pak? Ya masuk X1, nanti masuk lagi X2. Kalau dia tidak berhingga, termasuk lagi X3, masuk lagi X4. Pertanyaan saya, throughput yang kiri berapa? Seperti TP ya, Pak? Yang kanan? Yang kanan berapa?
2 kalinya. Throughputnya 2 per TP ya. Iya, Pak. Ya, jadi yang saudara bilang sama tadi itu hanya untuk kasus satu data. Jadi perlu saudara bedakan antara kemarin saya sudah ajarkan apa yang disebut dengan throughput, apa yang disebut dengan latency. Ya. Kalau di kanan itu throughputnya 2 kali lipat dibanding yang kiri. Ya. Tetapi yang kanan ada latency 1 clock. Kalau yang kiri tidak ada latency. Ya. Dalam hal clock cycle. Ya. Jadi jelas bedanya ya. Yang kiri sama kanan. Iya, Pak. Oke, jadi ini yang dimaksud di sini. Bahwa yang di pipeline ini, ya, di pipeline ini data input bisa masuk ya segera dan tidak perlu menunggu data output selesai. Artinya begini, ini kan kita perlu 2 kali penjumlahan. Ya. Nah, kalau dia sudah dijumlahkan dengan A misalnya, sudah selesai belum prosesnya data itu? Belum kan? Dia harus dijumlahkan lagi berikutnya. Nah, ketika dia menjumlahkan yang berikutnya, data baru bisa masuk di sini. Jadi artinya sistem pipeline itu tidak perlu menunggu data yang pertama tadi yang masuk selesai dulu, baru data baru masuk. Berbeda dengan ini. Kalau yang kiri, dia harus selesai dulu penjumlahan pertama dan selesai juga penjumlahan kedua, baru boleh data pertama masuk. Data berikutnya masuk. Ya. Itu perbedaannya. Ya, antara pipeline dan non-pipeline. Jadi data input bisa masuk segera dan tidak perlu menunggu data output selesai diproses. Ya. Kemudian poin pertama, sampling rate input dan output akan menjadi lebih tinggi. Nah, ini bisa dibuktikan dengan ini. Sampling rate flip-flop yang ini adalah TP per 2. Sementara sampling clock flip-flop yang ini itu adalah TP. Jadi yang pipeline itu 2 kali lebih cepat. Dalam hari ini kalau stage-nya 2 ya. Ya. Nah, pernyataan saya di sini sebenarnya datanya dengan adanya pipeline ini seolah-olah seperti pipa. Kenapa seperti pipa? Pipa itu memindahkan air, tidak perlu semuanya terpindah ke kanan, data baru bisa masuk. Ya, disebut dengan pipeline. Kita lihat ilustrasi seperti ini. Ya. Ketika saudara memindahkan air dari keran sini ke ceret ya, ke ceret di kanan dengan 1 gayung, ya. Berarti saudara penuhkan dulu gayungnya, terus pindahkan ke sini. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara saudara supaya pemindahannya ini lebih cepat? Apa yang perlu dirubah supaya pemindahan ini bisa lebih cepat? Pakai pipa, Pak. Pakai pipa terlalu cepat ya. Tidak ada penambahan, tidak ada jenis barang baru dulu. Apa yang perlu saudara lakukan? Ceret. Langsung ke keran. Apa? Ceretnya di apa? Langsung diisi ke keran. Langsung ekor. Jaraknya nggak boleh karena nggak boleh didekatkan karena kita mau memindahkan tujuannya. Gimana supaya lebih cepat? Ada ide? Kalau nggak ada ide, gayungnya diapakan? Apa yang harus saudara ubah dengan gayungnya? Ini sering terjadi di masyarakat kita ketika memindahkan air, ya, supaya lebih cepat biasanya orangnya diapakan? Orangnya diperbanyak.
Diperbanyak. Atau gayungnya diperbanyak kan? Sama nggak? Nanti ini. Nah, dengan gayungnya diperbanyak, apa yang terjadi? Dengan gayung diperbanyak, kita tidak perlu mengisi gayung berikutnya, menunggu gayung pertama itu selesai dibuang ke ceret kan? Ya enggak? Iya, Pak. Ya, jadi gayung pertama penuh, pindahkan ke ceret, gayung berikutnya diisi kan? Meskipun belum selesai kan? Makin banyak gayungnya, ya, maka dia makin cepat. Ya, bayangkan nih ada orang banyak gitu ya, ngantri gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya konsep pipeline. Ya. Jadi dengan makin menambah gayung, kita tidak menunggu satu proses selesai, ya, proses berikutnya sudah bisa dilakukan. Intinya di situ. Nah, dalam electronics, gayung ini disebut apa sih? Di gambar tadi itu gayung itu sebagai apa sih? Register. Register ya. Register itu kategorinya apa sih? Elemen apa? Storage. Storage ya. Jadi register sebenarnya bisa juga memori, bisa juga FIFO ya. Intinya kita menempatkan penyimpanan perantara sementara di antara komponen-komponen pemroses ya. Itu pipeline. Jadi ada buffer-buffer ya. Ya. Paham ya konsepnya? Jadi proses pipeline dilakukan menambahkan register pada critical path ya, rangkaian kombinasional ya. Jadi critical path ini maksudnya misalnya antara keran dengan ceretnya jauh banget gitu kan, kita anggap itu critical path. Nah di antara itu kita tempatkan buffer-buffer ya. Ya, penambahan ini kita register ini dapat dilakukan bertingkat yang disebut sebagai pipeline stage ya. Jadi jumlah register yang saudara insert itu disebut dengan pipeline stage, dan di sini kita bisa menyebutnya jumlah M ya. Kemudian jumlah registernya sendiri adalah M-1 ya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ini berapa stage jadinya? Kita sebut berapa stage yang kanan? Berapa pipeline stage? Satu atau dua? Atau tiga? Ya ini dua pipeline stage dan jumlah register itu satu. Satu itu maksudnya satu di stage ya, bukan jumlahnya. Ini kan saya tarik garis nih. Jadi kalau sini ditambah, sini juga ditambah. Ini kita sebut satu register yang disisip. Ya. Meskipun ini nanti ada 4 cabang, 3 cabang. Ya. Ya, jadi semakin besar pipeline stage, diharapkan semakin cepat sistem bekerja. Ya. Sebagai contoh ilustrasi juga ini tadi, kalau ini saudara tambah terus, suatu saat kan tidak ada tempat untuk gayungnya kan, gayungnya lebih banyak daripada ininya. Ya. Ketika gayung itu jumlahnya optimum, sebenarnya gayung bisa kita ilustrasikan sebagai apa? Fungsinya seperti apa? Kalau gayungnya sudah banyak sekali. Throughput-nya semakin tinggi. Iya, throughput semakin tinggi kan. Tapi kan dia suatu saat kamu nambah terus, suatu saat sampai maksimum kan. Ketika sampai maksimum itu sebenarnya gayungnya bisa kita anggap sebagai apa? Delay. Sebagai pipa kan, ya sama aja sudah naruh pipa di situ kan. Nah itu makanya dia jadi pipeline. Oke, kekurangan daripada pipeline. Ya seperti saya jelaskan tadi, pipeline ada kekurangannya yaitu masalah latency. Ya.
Tadi saya sebutkan bahwa di sini akan ada timbul latency sejumlah flip-flop yang kita insert, stage yang kita insert. Ya, kalau satu stage, latensinya 1 clock. Kalau 2 stage, 2 clock. Kalau misalnya 100 stage, 100 clock. Ya. Meskipun clock-nya itu lebih cepat dibanding clock yang tanpa pipeline. Ya. Jadi tetap ada latensi di pipeline ini. Jadi latensi itu sangat bergantung pada jumlah stage register sebenarnya. Ya, mungkin saya koreksi sedikit. Ya, supaya stage register. Ya. Dan ini dengan penambahan register ini desain makin besar atau makin kecil? Besar. Otomatis besar. Flip-flop tuh besar nggak sih desainnya? Besar mana flip-flop dibanding gerbang N misalnya? Gerbang N, Pak. Salah ya. Kalau saudara lihat di digital, kuliah rangkaian digital, mungkin saudara pernah mempelajari master slave flip-flop. Ya. Master slave flip-flop itu isinya gerbang N gitu ya. NAND ya, gerbang NAND. Mungkin sekitar berapa itu? Kan dia di feedback ya. Ada 4 kalau nggak salah. Ya, 4 kali 2 maaf. Master 4, slave 4, gerbang N-nya. Ini udah 8, belum tambah inverternya. Ya. Jadi mungkin sekitar 10 gerbang. Ya. Jadi artinya flip-flop itu bukan suatu desain yang kecil, dia juga cukup besar. Ya. Makanya di sini ukuran rancangan juga akan membesar. Namun kalau kita bandingkan lebih besar mana paralel dengan elemennya juga. Kalau proses elemennya cuma adder ya mungkin besaran flip-flop. Tapi kan adder biasanya juga bukan 1 bit, mungkin besar bitnya. Atau rangkaiannya udah kompleks, misalnya FFT. Kemarin kan saudara udah belajar FFT 64 poin misalnya. Ya mungkin jadi lebih besar gitu ya, paralel. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian critical path dapat dikurangi dengan menyisipkan pipeline register pada posisi yang tepat di critical path. Jadi dalam suatu desain, itu path itu kan banyak. Ada path yang delay-nya pendek, ada path yang delay-nya panjang. Ya. Nah, saudara jangan salah taruh. Kalau di delay-nya pendek, saudara sisipkan register, nggak ngaruh. Ya. Speed-nya tetap segitu. Karena speed dari sebuah desain itu bergantung daripada critical path. Jadi benar-benar saudara harus menempatkan flip-flop itu di critical path. Critical path itu apa? Bagian daripada desain di antara flip-flop yang waktu komputasinya paling lama atau delay-nya paling lama. Kemudian pipeline register hanya dapat disisipkan pada setiap feed forward cut set di dalam representasi graf. Maksudnya gini. Ya. Ini SFK sebuah desain. Nah, ketika kita mau menempatkan register, ya, misalnya yang A, saudara mau menempatkan register. Nah, saudara harus di feed forward. Artinya, saudara nggak bisa hanya di antara A1, A2 saudara kasih flip-flop. Ya. Karena kalau hanya di antara A1 dan A2 saudara berikan flip-flop, ini timingnya akan kacau. Fungsionalitas sistem ini akan rusak. Maka dari itu caranya adalah saudara menarik garis sehingga dia putus menjadi 2 bagian. Nah, semua yang arah yang sama itu ditambah flip-flop.
arah yang sama itu disebut dengan feed forward. Jadi ketika saudara menambahkan flip-flop di sini, yang di sini juga harus ditambah, yang di sini juga harus ditambah, di sini juga harus ditambah. Ya. Jadi kita menambahkan 4. Kok kayaknya ada yang kurang ya? 1, 2, 3, 4 harusnya ini ya. Ini yang ini kurang di flip-flopnya nih. Ya. Sini harusnya ada 1 lagi. Ya. Paham ya? Nah, itu kan menjadi pipeline. Ya. Nah, untuk melakukan ini kita harus memiliki definisi-definisi baru. Pertama, cut set. Cut set itu adalah satu set interkoneksi ya antara edge dan node ya. Yang apabila edge tersebut dihapus, maka sebagai akibatnya graf tersebut menjadi 2 bagian yang terpisah. Ya. Nah, ini cut set. Karena kalau kita potong di sini, dia akan menjadi 2 bagian yang terpisah. Bagian yang sini dan bagian yang sini. Ya. Pertanyaan, kalau saya motong begini, cut set nggak? Cut set nggak? Kelihatan nggak? Halo? Nggak kelihatan Pak kursornya Pak. Warna merah saya nggak kelihatan. Kelihatan Pak. Ya, maksud saya itu ini nih. Kalau saya motongnya gini itu cut set bukan? Bukan, Pak. Kenapa bukan? Soalnya tidak menjadi 2 bagian yang terpisah. Oke. Kemudian sini ada penghapus nggak ya? Oh, ada. Kalau begini cut set bukan? Cut set, Pak, berarti. Ya, ini cut set, tetapi cut set ini bukan feed forward. Kenapa bukan feed forward? Karena arahnya berbeda. Kalau di sini kan dia dari kiri, dari luar ke dalam gitu ya. Kalau yang ini dari dalam keluar. Kalau ini dari luar ke dalam. Jadi ini juga cut set betul, tapi arahnya aja yang tidak feed forward. Nanti ada 2 jenis cut set feed forward dan cut set non feed forward. Kemudian kalau kita ambil yang lain. Kalau begini cut set enggak? Cut set enggak? Cut set, Pak. Ya, feed forward atau bukan? Bukan ya, Pak. Bukan ya. Feed forward dong, kan semua sama. Dari luar ke dalam dan luar ke dalam. Ya? Oh, belum paham dari luar ke dalamnya itu maksudnya gimana ya, Pak? Ya, kalau ini kan bisa kita anggap ini satu segmen kan. Ya, ini segmen dalam lah saya bilang. Ya, ini segmen luar kan. Kan dari luar ke dalam kan? Ya enggak? Kan dibagi 2 segmen. Jadi dia yang menuju segmen itu. Oh, ini kan jadi 2 segmen. Ini segmen yang sini. Iya. Ini segmen yang ini. Kalau ini kan dari segmen yang 1 ke segmen 2. Ini juga yang 1 ke 2 kan. Iya enggak? Maka kita sebut feed forward. Ya. Oh iya, Pak. Agak beda tadi yang misalnya saya sebutkan, misal kita ambil
Tadi yang bukan feed forward yang mana? Yang ini kan? Ya berarti kan ini satu, yang ini sisanya kan? Ya kalau yang ini kan dari yang nomor 1 ke nomor 2. Ini juga dari nomor 1 ke nomor 2. Tapi kalau yang ini dari nomor 2 ke nomor 1 kan? Iya. Iya, Paham ya? paham Pak. Oke, jadi itu definisi daripada cut set. Ya. Ya ini feed forward cut set adalah sebuah cut set yang berpindah data dalam satu keseluruhan interkoneksi edge pada arah maju atau forward. Ya, maksudnya ke satu arah lah gitu ya. Nah, proses pipeline ini perlu diingat hanya dapat dilakukan pada feed forward. Ya, ya. Kalau dia ada backwardnya nggak bisa. Ya. Nah, jadi dalam kasus ini, ya, kita ingin misalnya desain ini. Ini kan di titik-titik ini kan kalau kita kemarin tuh ada misalnya anggap ini 10 nanosecond misalnya. Nah, semua titik ini delaynya komputasi 10 nanosecond. Maka ini akan timbul critical path. Ya. Nah, kalau ini mau saya pipeline gitu. Berarti kan saya pisah sini ya. Flip-flopnya ditaruh di mana? Flip-flopnya ditaruh di mana? Di antara A4 sama A6 sama A5 A6 gitu. Ya betul ya. Jadi flip-flop ditaruh di sini. Ya. Dan di sini. Nah, jadi nanti saudara bisa melakukan hal-hal lain. Misalnya ini kita cut set juga. Nah, kalau kita cut set ini, oh ini nggak bisa ya, karena ini bukan feed forward ya. Ini kita nggak bisa. Mana lagi yang feed forward? Yang ke arah. Nah, kalau kasusnya begini gimana? Di mana saudara nama flip-flopnya? Ada 3 berarti ya Pak. Ada 3 ya di sini. Dan di sini. Pertanyaan saya, di sini jadi berapa dong? Ada 2 Pak ya? Ya, jadi ini berubah jadi 2D ya. Jadi desain ini bisa saudara kencangkan, maksudnya dipercepat dengan melakukan hal-hal seperti ini. Ya, pada akhirnya nanti semua ada flip-flopnya di semua edge. Nggak apa-apa, itu akan nanti critical path-nya aja di node-nya. Ya, paham ya? Paham Pak. Oke. Critical path pada SFK pada gambar 313 dapat memilih waktu komputasi terpanjang dengan edge tanpa elemen delay. Critical path adalah ini contoh ya. Contoh seperti ini. Ya. Desain ini critical path-nya berapa? Yang ini. Critical path-nya berapa? Filter ini. Berapa critical path-nya?
TM tambah 2 TA. TM tambah 2 TA ya. TM tambah 2 TA. Jadi critical path-nya adalah dari sini ke sini kah? Atau dari sini ke sini? Sebenarnya sama. Dua-duanya critical path. Ya. Nah, kalau saudara mau melakukan supaya dia jadi TM, gimana caranya? Kan sekarang critical path-nya TM tambah 2 TA kan? Gimana caranya? Gimana caranya? Setelah multiplier semuanya dikasih register. Menurut saya salah. Ya. Fungsinya jadi salah dong. Saudara Di bukan pipeline, Pak. di apa? Di Di apa? pipeline. Di Memang di pipeline yang cara di-cut cut-nya dari mana ke mana? yang dari setelah XN min 1 itu, Pak, ke bawah. Ini ya. Gitu. Iya, itu. Terus flip-flopnya ditaruh di mana? Berarti flip-flopnya di situ, Pak, atas 1, di bawah 1. Oke, di sini ditambah 1. Yang bawah D. 1. Ya. Sekarang critical path jadi berapa? TM tambah TA. Oke. Saya maunya TM. Gimana lagi sekarang? Tambah lagi Ya. cut-nya. Ya, dilakukan hal yang sama ya. Tambah begini, tambah ini, dan ini. Ya, jadi itulah gunanya pipeline. Ya, kita menyisipkan register dengan cut set ya. Jadi bukan setiap antara komputasi kombinasional langsung saudara kasih flip flop, nggak seperti itu. Kita harus melakukan cut set terlebih dahulu. Ya. Ini caranya tadi. Namun ini akan menimbulkan latency kayak seperti ini. Outputnya, inputnya X0. Kalau tadi itu di node 1 yang sini ya. Dengan adanya penambahan ini maka akan terdelay 1 clock ya. Oke. Sebenarnya tekniknya juga ada, bukan cut set tapi kita kayak semacam pemindahan daripada register. Mirip cut set. Ya. Prinsipnya kalau yang ini sebenarnya kan kalau di input kita sisipkan register, rangkaian ini fungsinya berubah nggak? Fungsinya berubah nggak kalau saya sisipkan register? Misalnya ini kombinasional ya. Ini ada fungsi apa gitu, fungsi 1, kombinasional nih fungsi 2. Enggak, Pak. Fungsi nggak berubah kan kalau kita tambahkan di awal. Nah, tapi keberadaan daripada flip-flop ini, efeknya ada latensi 1 ya, 1 clock ya. Tapi ke frekuensi sistem dia berubah nggak? Frekuensi nggak berubah karena saudara menaruhkan di tempat yang bukan critical path. Nah, untuk itu ada teknik kita memindahkan flip-flop ini ke sini misalnya. Sehingga di sini periodenya yang awalnya adalah F1 tambah F2 tambah F3, sekarang periodenya ada flip-flop di sini tentu tinggal F2 plus F3. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau saya pindahkan ke registernya di sini, fungsi masih tetap sama nggak?
Fungsinya nggak berubah, Pak? Nggak berubah. Berubah, Pak. Berubah kan? Supaya nggak berubah gimana? Tambahin Di delay. bagian bawah juga ditambahin. Nah, ya. Ya, di sini harus ditambahkan. Ya. Jadi ini kan sebenarnya prinsipnya sama dengan melakukan cut set tadi kan? Ya. Nah, tapi di sini ada hukum juga. Kalau kita memindahkan itu, dia akan berkembang jumlahnya sesuai dengan cabangnya. Kalau ini 1, kalau mau geser ke sini karena ada cabangnya 2, ya harus jadi 2. Ya. Kayak gini jadinya. Ya, jadi prinsipnya dari 1 menjadi 2. Ya. Paham ya sampai sini? Ya. Nah, kamu lihat kalau kita tambahkan lagi, kalau kita geser lagi, ya. Ini prinsip dari pergeseran dalam cabang. Jadi kalau cabangnya 1, ya 1, cabangnya pindah 2, dia harus jadi 2. Kalau dari 2 pindah ke 1, jadi 1 lagi. Ya. Jadi ini kalau kita pindahkan ke kanan, ini juga pindah. Sebenarnya yang bawah ini nggak pindah sih, cuma untuk memudahkan kita memahami saja. Ya. Dia masih di 1, karena tidak ada rangkaian kombinasional lainnya. Jadi ini yang terjadi. Jadi saudara dari 1, cabang 1, menjadi cabang 2, jadi cabang 2, terakhir jadi 1 lagi. Ya. Paham ya? Tapi sebenarnya ini sama dengan cara tadi, di cut set sini. Cut set sini kan? Sebenarnya sama. Nah, bagaimana kalau kita sisipkan 2 register? Ya. Ya, berarti saudara bisa pindahkan yang ini ke sini. Yang satu lagi pindahkan ke sini. Namun yang bawahnya juga harus dipikirkan. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, yang berubah di sini adalah pertama clock ya. Kalau yang ini misalnya ini 10 nanosecond, 10 nanosecond, 10 nanosecond, periode clocknya jadi 30 nanosecond. Dengan adanya begini, periode clocknya jadi sepertiganya. 30 bagi 3 jadi 10 nanosecond. Nah, tapi berbeda juga di latensinya. Latensinya, kalau dibanding yang ini sama latensinya. Di sini latensinya, oh ini sebelum di insert. Tapi kalau ada ini latensi di 2 clock harusnya. Ya sama lah, 3 clock hitung di ini. Nah, kasus lainnya adalah kalau kita lihat ini dia bukan feed forward. Tidak ada feedback kan di sini. Nah, bisa nggak kalau saudara memindahkan flip-flopnya? Nah, ini tidak boleh ya. Kalau ini tidak boleh, karena timingnya akan berbeda. Kalau saudara tambah flip-flop di sini, saudara tambahkan di sini kah, atau saudara, ini kan dia nggak boleh. Ya. Oke. Saya kira pipeline sudah selesai saya jelaskan. Sementara apakah ada pertanyaan dalam hal ini? Pak, boleh kembali ke kasus yang Vir tadi nggak, Pak? Ya, bentar. Yang mana? Ini. Belum muncul, Pak. Ini. Nah ya, kan itu bukannya critical path-nya jadi tetap TM plus TA, Pak? Oh iya, ada yang masih kurang ya. Ya masih kurang ini, masih TM plus TA. Gimana supaya bisa TM? Kalau garis cut set-nya saya ambil mendatar itu nggak boleh, Pak ya?
Boleh. Ya. Sebenarnya ini kan bisa kita tambahkan seperti ini ya. Begini selesai kan? Nah, ya itu yang saya maksud tadi sebelumnya, Pak. Ya. Cuma Jadi ya yang ini jadi nggak perlu ya sebagian ya. Kalau ini kan jadi banyak nih, di sini kan tambah lagi D, Sama deh. tambah lagi D gitu kan. Boros. Ada yang nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu yang mana? Oh sorry. Yang nggak perlu kok nggak ada. Yang ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu sebenarnya. Sudah cukup horizontal gini ya. Sini D, sini D, sini D. Ya, oke. Baik, ada lagi pertanyaan? tapi ini kalau asumsinya TM lebih besar dari 2 TA kan, Pak ya? Kenapa memang? Soalnya kan tadi critical path-nya berarti ada 2 TM, tapi kemudian setelah pipeline itu ada 2 TA. Oh iya, TM lebih besar dari 2 TA. Betul. Kalau nggak gitu, kita udah nggak perlu lagi yang berikutnya kan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya masuk ke poin berikutnya. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang low power. Ya, kemarin ya kecepatan tinggi, ya throughput, ya bisa kita lakukan dengan frekuensi sistem DSP ditingkatkan apabila kita menerapkan arsitektur pipeline atau paralel. Ya. Ketika frekuensi sistem tidak dibutuh, maka arsitektur dapat digunakan untuk menurunkan konsumsi daya. Ya. Jadi intinya begini. Kalau paralel kemarin kan dengan kita paralel 2, throughputnya meningkat menjadi 2 kali lipat. Mungkin akan mudah kalau saya jelaskan dari desain yang ini. Oke. Misalnya pada prinsip dasarnya, misalnya desain itu SISO gitu ya. Ini misalnya di 10 MHz. Dia bekerja di 10 MHz, throughputnya 10 MHz. Kalau di sini, berarti throughputnya menjadi berapa? 30 MHz kan? Tapi ya kalau kita gambarkan di sini, ini anggap 4 paralel. Berarti kalau di sini inputnya outputnya misalnya di sini 40 MHz. Komputasi di sini berapa MHz? Berapa frekuensi komputasi di sini? Ada yang bisa jawab? 10 ya. Ya, komputasi tetap 10, tapi outputnya 40 MHz. Dengan ada paralel dia jadi 4 kali lipat. Pertanyaan saya, kalau ya
Kalau saya pengennya ini nggak usah 40 deh, tetap aja 10. Berarti di sini berapa frekuensinya? 2,5. Jadi 2,5 kan. Nah, dengan demikian, dengan paralel ini, ya, apabila saudara tidak ingin outputnya dipercepat, berarti saudara sebenarnya bisa memperlambat clock di prosesornya. Nah, dengan memperlambat clock di prosesor ini akan mengakibatkan low power, ya. Ya. Jelas ya? Ya, Pak. Itu yang dimaksud dengan pernyataan yang tadi, ya. Jadi ketika frekuensi sistem tidak dibutuhkan untuk ditingkatkan, maka harus dapat digunakan untuk menurunkan konsumsi daya. Ya. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang propagation delay, ya. Propagation delay di CMOS, ya. Ini sebenarnya waktu untuk charging dan discharging itu, ya. Itu kita bisa rumuskan adalah waktunya seperti ini. Ya. Ini adalah kapasitansi yang discharge, ini VDD-nya. Ya. Kemudian V0 min VT. Ini gambarnya kebayang ya? Bayangin kalau kita bikin CMOS, ini kan CMOS. Bikin CMOS seperti ini. Ya. Kemudian di bebannya ini kita sebut dengan C sharp. Ya. Ini C charge-nya tadi. Ya. Nah, kalau dia nilainya 1, berarti ini terhubung ke VDD. Ya. Maka ini akan di-charge ya. Ini akan di-charge C-nya sini. Kalau dia hubung ke 0, maka dia discharge. Nah, ini T-nya waktu mencharge dan discharge ini kita sebut ini. Karena ini akan mengkonsumsi daya sebenarnya. Dalam selama waktu itu dia akan mengkonsumsi daya. Paham ya persamaannya? Jadi V0 itu adalah VDD-nya. Ya. Kemudian konsumsi daya pada CMOS itu adalah C total V0 kuadrat titik F. Ini ada konsumsi daya dinamis kemarin ya. Jadi dia bergantung daripada frekuensinya. Ya. C-nya sendiri adalah CMOS-nya sendiri. Nah, kita mau melihat konsumsi daya di pipeline. Ya. Konsumsi daya di pipeline, kalau ya, pipeline ini kita sebut dengan P sekuensial. Ya. Jadi P sekuensial kita pakai rumus tadi, C total V0 kali F. Ya. Maaf, sekuensial itu yang belum di pipeline. Ya. T-sek adalah periode clock original dari FIR filter misalnya sekuensial. Ya. Nah, kalau saudara di pipeline itu melakukan pipeline misalnya 3 stage, ya, PM level pipeline lah kita ya, maka critical path akan berkurang menjadi 1/m-nya. Ya. Ya kan tadi kan kalau kita critical path-nya sebagai contoh ini
Nih, critical path-nya di 10 nanosecond. Terus kita masukkan 2 stage. Berarti kita insert 1 flip-flop, ya. Nah, ini kita anggap 2 stage, 1 flip-flop. Maka critical path-nya menjadi 1/2-nya kan. Tadinya 10 nanosecond, sekarang 5 nanosecond, 1/2-nya. Karena M-nya 2, M-nya 2 berarti 1/2-nya. Nah, dari sini kapasitansi rangkaian kombinasional pada jalur critical path yang harus di-charge dan discharge dalam satu clock cycle akan berkurang dengan faktor yang sama. Jadi karena itu rangkaian kombinasional, karena rangkaian kombinasional menjadi setengahnya gitu ya. Tadi kan rumusnya adalah C total. C total itu adalah kapasitansi daripada transistornya gitu ya. Total transistornya. Karena dia rangkaian jadi setengahnya, berarti dia juga jadi setengahnya, ya. Sehingga dengan demikian, ya, karena kapasitansinya makin kecil menjadi 1/m ya, maka kita bisa menurunkan VDD-nya sebenarnya, ya. Jadi VDD-nya tadi V0, kita bisa kurangi menjadi beta, ya. Karena M-nya sama dengan 3, ya. Waktunya juga untuk kapasitansinya kan menjadi 1/3-nya, sehingga waktu untuk discharge-nya juga jadi 1/3-nya. Ya. Jadi kalau tadi T sequence-nya perlu waktu sekian, sekarang hanya perlu waktu 1/3-nya untuk pipeline sama dengan 3. Ya. Sehingga power consumption di pipeline itu adalah C total, ya, kali B kuadrat V0 F. Jadi sebenarnya yang kita turunkan adalah VDD-nya, ya. Jadi karena ini rumusnya tetap sama, si total V0 kuadrat F, jadi B kuadrat P sequence. Jadi konsumsi daya berkurang dengan faktor B kuadrat, ya. Dengan demikian dapat disimpulkan kita dapat menurunkan konsumsi daya dengan cara menggunakan arsitektur pipeline, namun frekuensi clock system tetap, ya, dan tegangan diturunkan di faktor beta. Ya, jadi maksudnya begini. Jadi kalau T-nya tetap T sequence